Sola Gracia, sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, dalam acara Gema Injil Anugerah. Pada saat ini saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena ada waktu bagi kita untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan ucapan syukur pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon hikmat daripada-Mu, agar firman Tuhan dapat kami mengerti dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya percaya bagian ini adalah bagian yang sering dihotbahkan atau banyak dihotbahkan, terutama pada hari ini, di saat umat Kristiani di seluruh dunia merayakan kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat di dunia ini. Dalam pembacaan kita saat ini, kita dapat perhatikan bagaimana penulis atau Lukas menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang dia terima dari Tuhan, menyatakan bagaimana Allah menyampaikan berita sukacita yang direspon oleh para gembala dengan berbagai situasi, berbagai keadaan yang menjadikan mereka boleh pada akhirnya memuliakan Tuhan. Dalam pembacaan kita di sini kita perhatikan Lukas pasal yang ke-2 ayat 8 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9 kita perhatikan bahwa di daerah Nazaret kita temukan bagaimana ada sekelompok orang yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari. Dan Alkitab berkata bahwa di malam tersebut tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya cahaya yang terang menderang meliputi keberadaan mereka. Dan mereka menjadi sangat ketakutan dengan situasi tersebut. Dikatakan bahwa tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi ada malaikat Tuhan yang datang menemui mereka, dan kemudian ada cahaya yang terang benderang meliputi keberadaan mereka, membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Mengapa ada situasi seperti ini? Tetapi dalam kondisi ketakutan tersebut, suasana kemudian berubah pada saat malaikat tersebut menyampaikan suara. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi dalam suasana ketakutan, karena ada cahaya terang benderang, tiba-tiba ada suara yang dapat merubah situasi ketakutan. Karena malaikat menyampaikan, jangan takut, sebab pada saat ini aku mau menyampaikan berita sukacita, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh malaikat kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang tersebut. Ada berita sukacita. Berita sukacita ini ditujukan bukan saja untuk para gembala, tetapi dikatakan berita sukacita untuk seluruh bangsa. Apa yang menjadi berita sukacita? Di dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata,
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita sukacita yang disampaikan oleh para malaikat berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus di kota Daud, yang disebutkan bahwa Yesus yang lahir itu adalah juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Kristus ditujukan atau bertujuan untuk menjadikan orang-orang di dunia ini, segala bangsa, boleh mendapatkan penyelamatan. Ada juru selamat yang dilahirkan. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menjadi juru selamat, menjadi pribadi yang mengerjakan penyelamatan bagi semua umat manusia. Mengapa manusia perlu juru selamat? Karena Alkitab berkata dengan sangat tegas bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar. Di dunia ini semua orang sudah jatuh di dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi semua manusia sudah terancam untuk dihukum, dicampakkan ke lautan api. Itulah sebabnya perlu juru selamat. Begitu banyak orang di dunia ini meyakini sesuatu, mempercayai sesuatu dengan adanya berbagai macam agama di dunia ini, dengan tujuan supaya terlepas dari ancaman kesulitan, ancaman kebinasaan yang terjadi di dunia ini karena dosa. Jadi semua agama mengajarkan supaya pada akhirnya setiap manusia, setiap pemeluk agama itu boleh memiliki kehidupan yang bahagia. Tetapi dalam pembacaan kita di sini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat, supaya manusia yang berdosa, supaya kita yang berdosa boleh mendapatkan kebebasan, boleh ditebus, boleh diselamatkan, boleh dilepaskan dari ancaman hukuman, dicampakkan ke lautan api, karena upah dosa adalah maut. Itu yang disebutkan oleh malaikat kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah yang dirayakan oleh begitu banyak umat Kristiani di seluruh dunia. Merayakan Natal yang membicarakan bahwa Yesus datang untuk menjadi juru selamat. Kelahiran Kristus di dunia ini menekankan pada tujuan penyelamatan bagi semua manusia. Itu yang disebutkan berita sukacita. Ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak tersebut, diberikan tanda, kamu akan menemui seorang bayi yang baru dilahirkan, dia terbungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Itu tanda yang diberikan oleh para malaikat kepada para gembala, yang menunjukkan bahwa jika mereka menemukan bayi seperti itu, berarti dialah juru selamat, dialah Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia, sudah dilahirkan dan dirayakan oleh begitu banyak umat di dunia ini dengan menyebutkan ada hari Natal, ada berita sukacita, berita bahagia ditujukan kepada semua orang. Ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 menyatakan bagaimana para malaikat tersebut, sesudah mereka menyampaikan berita sukacita, maka ada suara,
ada paduan suara surgawi yang menyanyikan bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada kemuliaan, ada damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Untuk bisa berkenan kepada Allah, satu hal yang perlu dibuat oleh manusia ini, yaitu mendapat bagian dalam penebusan, mendapat bagian dalam penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja pada saat dia dilahirkan, tetapi sampai pada penyalipan, sampai pada kematiannya, bahkan sampai pada kebangkitannya. Menuntaskan semua proses penyelamatan yang harus dialami untuk menjadikan setiap manusia yang berdosa boleh memiliki kehidupan yang kekal. Jadi pada kesempatan ini, sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena ada berita Natal yang tadinya menjadikan para gembala sangat ketakutan, tetapi karena berita Natal itu disampaikan kepada mereka, maka ada sukacita yang mereka dapat temukan. Mereka boleh mendengarkan paduan suara surgawi yang menyanyikan bahwa ada kemuliaan bagi Tuhan, ada damai sejahtera bagi setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita percaya kepada Kristus, jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, maka kita mendapat bagian dalam penyelamatan yang Tuhan kerjakan, yang menyiapkan tempat bagi kita di surga, menyiapkan tempat yang kekal bagi kita, karena kita percaya kepadanya, karena kita tahu bahwa Yesus sudah datang menuntaskan proses penyelamatan bagi umat manusia, sehingga setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini makna Natal yang sesungguhnya yang kita dapatkan dalam berita sukacita yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala yang ada di padang. Berita sukacita ini ditujukan kepada semua manusia, kepada segala bangsa. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa di dunia ini. Setiap orang yang mau percaya, dia memiliki hidup yang kekal. Kiranya berita Natal ini menjadikan kita memiliki makna yang sesungguhnya, penyelamatan yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membuka pintu hati kita, mengundang Yesus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat kita, dan kita mendapatkan jaminan ada hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat ini kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan sungguh-sungguh menjadikan kami terberkati, menikmati makna Natal yang sesungguhnya, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.